Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, untuk teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat peta korelasi R product moment data tunggal di mana N itu 30 atau lebih dari 30. Ya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang cara pembuatan peta korelasi. Peta korelasi itu seperti apa? Di sini saya akan tunjukkan peta korelasi ya. Nah, di sini peta korelasi itu seperti ini. Nah, ini peta korelasi. Nah, untuk membuat peta korelasi ini ada caranya. Untuk sebelumnya di situ saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara pembuatan peta korelasi yang N-nya itu berjumlah 20. Ya, sekarang kalau itu mencapai 30 atau lebih dari 30, nah, maka di sini sudah ada variabel tentang nilai hasil tes seleksi bahasa Arab dari sejumlah 50 orang mahasiswa. Ya, pada saat menempuh tes seleksi penerimaan calon mahasiswa baru. Dan itu menjadi variabel X-nya. Kemudian variabel Y-nya nilai hasil ujian semester bahasa Arab dari 50 orang mahasiswa tersebut di atas telah berada di fakultas. Nah, untuk langkah dalam pembuatan peta korelasi seperti yang tadi, peta korelasi, maka untuk variabel X atau butir-butir nilai dari variabel X itu disusun menjadi seperti sini tampilan, ada kotak yang di sebelah kanan ya. Di situ ada subjek, ada X dan Y. Subjek artinya yaitu orangnya. Kemudian X, variabel X artinya itu variabel X. Nah, di sini disusun secara menurun ya. Kalau kita lihat di datanya, di situ kan ada 35, 40, 38, 36, 39. Nah, itu disusun secara menurun seperti yang ada di tabel yang ada 3 kolom di samping ya, sampai ke bawah ya, sampai ke bawah seperti ini, sampai ke bawah terus disusun. Nah, jadi 50 itu disusun untuk nilai-nilainya itu disusun secara menurun seperti yang di sini. Kemudian begitu juga untuk variabel Y, 56, 61, 59, 57, 60, 58, 62, 57, 63 ya, 63. Kemudian untuk yang kedua 59, 60, 60, 59, 62 dan seterusnya. Nah, kemudian sampai seterusnya disusun secara menurun. Ya. Barulah kemudian kita buat sebuah langkah kemudian, yaitu membuat peta korelasinya. Peta korelasinya. Kita lihat peta korelasinya. Nah, di sini setelah nilai-nilai tadi kita susun secara menurun ya. Di situ ada variabel X dan variabel Y. Nah, untuk kalau kita lihat sekarang di peta ini ya, di peta ini pun
di situ saya warnai berwarna kuning ya untuk X dan Y ya. Adapun untuk nilai-nilainya berwarna orange ya. Untuk variabel X itu terletak di bagian atas. Nah, dan untuk menempatkan nilai-nilai dalam variabel X ini, yaitu dimulai dari yang terendah dulu ya. Kita lihat dari yang terendah berapa sampai yang tertinggi. Nah, setelah dianalisa bahwa yang terendah yaitu 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Nah, kemudian untuk menyusun nilai-nilai yang dari variabel Y, yaitu dari, kalau di sini dari yang paling atas ya. Cara menulisnya dari yang paling tertinggi. Tadi yang hex score-nya. Hex score-nya yaitu 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56. Nah, low score-nya atau nilai yang paling terendah itu 50, 56. Nah, setelah kita menentukan tersebut ya, barulah kita menentukan yang namanya frekuensi ya, frekuensi atau telis ya, atau bisa kita sebut telis frekuensi. Jadi cara menentukan frekuensinya berapa seperti yang ada di kolom-kolom yang di tengah di sini. Di sini ada 1, kemudian misalkan frekuensi dari 63. 63 berarti ada 4 di sini. 63 bertemu dengan 42 itu ada 4 buah. Kemudian untuk yang 62 yang bertemu dengan 42 itu ada 1, kemudian yang bertemu dengan 62 bertemu dengan 41 ada 6, kemudian 62 yang bertemu dengan 40 itu ada 2. Nah, cara mencarinya itu seperti apa? Cara mencarinya yaitu kita gunakan dari tabel X dan Y yang kita susun secara menurun tadi. Misalkan di sini ada di situ subjeknya saya berikan nama Andi ya. Andi, Ambar, Ambang, Bambang, Andri dan sebagainya. Nah, untuk Andi di situ mendapatkan skor X-nya yaitu 35 dan skor Y-nya adalah 50, 56. Nah, kemudian kita cari skor yang 35 bertemu dengan 56 itu ada berapa orang ya. Yang 35 bertemu dengan 56 kita lihat. Nah, yang tadi adanya 1, kemudian ini ada 2, yang nomor 29 bernama Santi, ini 35 bertemu dengan 56. Kemudian selanjutnya ada yang nomor 46 Eva, 35 bertemu dengan 56. Kemudian Yanti 35 bertemu dengan 56, berarti ada 4 buah ya. Yang 35 bertemu dengan 35 yang bertemu dengan 56 itu ada 4 orang. Nah, di sini untuk variabel X-nya itu 35. Kemudian kita cari yang sejajar dengan 56. 56 itu berarti ada 4 orang. Kemudian selanjutnya kita cari lagi yang 35 bertemu dengan 57, kira-kira ada tidak? Nah, di sini sudah langsung saya tandai nomor 22 Anggun, yaitu 35 bertemu dengan 57. Kira-kira ada berapa? Ada lagi 35 bertemu 57 Fajar. Ya. Nah, berarti ada 2. Ada 2. Berarti kita tulis 2 di sini. Kemudian yang 35 bertemu dengan 59. Nah, di sini ada nomor 16 adalah Zaki. Saya kira cuma 1 saja ya untuk yang bertemu dengan 59. Nah, dan selainnya itu 35 bertemu 63 itu tidak ada, bertemu dengan 62, 61, 60 itu tidak ada semua. Jadi di sini kita dapatkan, kita jumlah baru untuk yang variabel X dari 35
itu ada 7 orang ya. Ini jumlahnya F frekuensi X ya, 7 orang. Nah kemudian dan seterusnya seperti itu caranya. Kemudian yang 36, kira-kira 36 bertemu 63 ada tidak? 36 bertemu dengan 62 ada tidak? Kemudian kita lanjutkan, dan seterusnya pun seperti itu. Adapun 36 adanya yaitu bertemu dengan 57 sebanyak 4 orang. Kemudian 36 bertemu dengan 58, angka 58. Nah kemudian yang X nya misalkan 40, berarti bertemu dengan Y62, itu 2 orang. 40 yang bertemu dengan X40 yang bertemu dengan Y, yang Y nya 60 itu 1 orang, yang bertemu dengan 59 1 orang. Nah seperti itu. Kemudian untuk frekuensi Y nya pun dijumlahkan ya, dijumlahkan. Misalkan frekuensi Y dari 63 itu ada 4, kemudian dari 62 itu berarti 2 tambah 6 8 tambah 1 9, dan seterusnya, sehingga hasil akhir N nya itu sama-sama 50. Nah itu untuk mencari cara mencari frekuensinya, atau T-list namanya, atau kita bisa sebut T-listnya. Nah kemudian langkah selanjutnya di situ kan ada Y1 mungkin 1 kecil ya, Y, koma atau 1 itu ya, ada Y1 itu namanya deviasi buatan. Begitu juga di X itu ada X di sini ya, Y dikasih warna. Nah Y di situ atau di sini X. Nah itu namanya deviasi buatan. Adapun deviasi buatan itu kalau kita yang sudah kita pelajari, di situ kita tinggal membuat saja. Artinya deviasi buatan itu kita mencari pertengahannya, yang mana pertengahannya itu kita beri angka 0. Kemudian deviasi yang ke atas itu namanya deviasi positif. Berarti setelah 0 itu kita berikan 1 2 3, berarti positif 1, positif 2, positif 3. Kemudian yang ke bawah dari 0 itu namanya negatif, deviasi negatif. Berarti min 1, min 2, min 3, min 4. Nah itu. Begitu juga yang di X seperti itu. Ya, kemudian yang selanjutnya yaitu ada FY ya. F dikali Y. Frekuensi dikali Y. Nah, saya berikan warna. Nah, di situ sekarang kita tahap ke cara pencarian F dikali Y, atau yang bagian bawah F dikali X. Nah, di situ berarti di sini sudah ada F, yaitu namanya frekuensi. Frekuensinya untuk yang Y ada 4, 9, 7, 9, 6, 4, 5, 6, 5. Ada sini 4, 9, 7, 9, 6, 4, 6, 5. Kemudian untuk Y nya berarti 3, 2 deviasi buatan tadi 1, 0, min 1, min 2, min 3, min 4. Nah ini deviasi buatan. Berarti untuk mencari nilai dari F Y itu adalah frekuensi dikali Y tadi ya. Berarti di sini misalkan di sini hasilnya 12, berarti 12 ini adalah hasil dari 4 dikali 3 ya, 4 dikali 3. Nah misalkan di sini untuk cara lebih cepatnya di dalam menjumlahkannya, karena ini kan pakai Microsoft Excel ya, itu bisa mudah caranya. Sama dengan kemudian klik bagian F,
kemudian berikan tanda seperti itu kali, kemudian klik bagian Y, baru sama dengan hasilnya 12. Nah, setelah itu diturunkan biar cara lebih cepatnya. Dari 12 itu nah, kemudian diturunkan langsung hasilnya sesuai semua. Di sini 9 F dikali Y, 9 kali 2 hasilnya 18, 7 kali 1 hasilnya 7, dan seterusnya. Kemudian begitu juga untuk F dikali X nya. Ya, di sini berarti hasil dari 7 dikali min 3 hasilnya min 21. Caranya seperti tadi. Ya, untuk cara mencarinya. Kemudian untuk yang kolom F dikali dalam kurung Y kuadrat. Nah, itu seperti apa mencarinya? F dalam kurung Y kuadrat. Begitu juga F di dalam kurung X kuadrat. Ini berarti F, ya, frekuensi dikali dengan Y kemudian kuadrat. Untuk yang bagian ini. Nah, langsung saja di sini. Untuk mencari ini berarti untuk mencari cara yang lebih cepat, yaitu 36 70 ini dari mana hasilnya? Nah, di sini hasilnya yaitu adalah hasil perkalian antara Y dengan FY, ya, perkalian Y dan FY. Langsung saja saya berikan contohnya di dalam menghitungnya. Nah, misalkan di sini saya kosongkan dulu, mohon maaf. Nah, di sini saya kosongkan. Nah, dari mana hasilnya? Sama dengan Y, yang Y, ya, kemudian dikali F titik Y, kemudian hasilnya, nah, hasilnya itu 36. Nah, supaya lebih mudah, langsung dikebawahkan. Nah, hasilnya langsung ketemu semua. Begitu juga di F dalam kurung X, itu bagaimana cara mencarinya? Sama seperti tadi. Cara mencarinya yaitu, saya hapus dulu untuk nilai-nilainya. Nah, cara mencarinya sama dengan X kemudian dikali Fx sama dengan 63. Kemudian kita geser sehingga ketemu semua nilainya. Ya, jumlah keseluruhan F dalam kurung X kuadrat. Ya, itu. Kemudian kita langkah yang terakhir. Bagaimana cara mencari X, ya, X1 dikali Y1, ya. Cara mencarinya seperti apa? Nah, untuk yang bagian terakhir, kotak kolom terakhir, kita warnai kolom terakhir. Kita sekarang tahap ke kolom terakhir. Nah, di sini agak sedikit rumit untuk mencari kolom yang terakhir ini, karena banyak yang perlu dikalikan. Misalkan hasil 48.
hasil 48 ini dari mana kira-kira? Ya, sekarang di sini sudah saya berikan rumus ya. Hasil 48 itu kira-kira dari mana? Nah, itu adalah hasil dari saya hapus dulu ya. Untuk 48 itu sama dengan ini 4 atau jumlah frekuensi dari 42 dan 63. Jumlah frekuensi dari 63 itu berapa? Ya. Jumlah frekuensi dari 63 itu ada 4. Mohon maaf. Di sini untuk rumusnya diberikan kurung 2. Ya, 4 kemudian dikali deviasi buatan yang bagian X. Deviasi buatan bagian X di situ berarti yang lurus dengan 42, yang lurus dengan 4 ini yaitu 4 juga. Nah, setelah itu dalam kurung 2. Nah, setelah kita menemukan hasilnya 4 dikali 4 itu adalah 16 ya, 16 ya. Setelah itu baru dikali dengan deviasi buatan yang Y yang sejajar dengan 4 tadi. Ini ya, baru kita jumlahkan, hasilnya 48 ya. Jadi seperti itu. Nah, misalkan kalau banyak, misalkan di sini ada yang bagian 62 ya, 62 itu kan banyak, ada 2, 6, 1, ada 3, ada 3 buah. Nah, itu bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya, misalkan saya hapus dulu 52 nya. Berarti cara mencarinya sama dengan, untuk rumusnya dalam kurung 2, kemudian kita klik yang 2, yang 2. Setelah kita klik yang 2 ini, baru kita tulis kali dikali dengan deviasi buatan yang bagian X yang sejajar dengan 2, berarti 2 juga ya. Baru setelah itu ditutup kurung, kemudian tambah, buka kurung lagi, ditambah yang 6 ya, karena 62 kan, 6. Setelah itu berarti dikali dengan deviasi buatan yang bagian X yang sejajar dengan 6, berarti 3 ya, 3. Kemudian tutup kurung lagi, tambah, buka kurung, yang 1 ya, karena yang sejajar 62, frekuensi dari 62 yang bertemu dengan 42 di situ ada 1, kemudian dikali dengan deviasi buatan yang X yang sejajar dengan 1 yaitu 4. Nah, setelah itu karena di sini sudah habis, maka tutup kurung 2. Nah, setelah tutup kurung 2 dikali dengan deviasi buatan yang bagian Y yang sejajar dengan 62, itu adalah 2.
barulah kita klik enter, hasilnya 50, 52 ya, dan seterusnya seperti itu, sama seperti itu. Nah, kemudian yang bagian X ya, misalkan yang bagian bawah ya, untuk mencari jumlah keseluruhan X dan Y nya, di sini misalkan yang bagian bawah dari 35 itu adalah 69 ya, 69 ini kira-kira dari mana didapatkan 69 ya, dapatkan 69. Kalau ini hampir sama caranya. Misalnya kita hapus dulu 69 nya, sama dengan buka kurung 2, ini 35, berarti di sini 1 kita klik, kemudian dikali dengan deviasi buatan yang sejajar dengan deviasi buatan Y, yang bagian Y yang sejajar dengan 1, berarti min 1. Kemudian ditutup kurung, ditambah buka kurung lagi, kemudian frekuensi yang bagian 35 yang kedua yaitu ada 2 ya, kemudian barulah dikali dengan deviasi buatan yang sejajar dengan 2 yang bagian Y, itu adalah min 3. Kemudian ditutup kurung lagi, ditambah buka kurung, ditambah 4. Setelah itu dikali ya, dikali min 4 ya, karena deviasi buatan sejajar dengan 4 adalah min 4, barulah ditutup kurung 2. Setelah habis ditutup kurung 2, barulah kita berikan tanda kali, dikali dengan deviasi buatan yang sejajar dengan 35, di sini adalah min 3, barulah kita klik enter, hasilnya 69 ya. Jadi untuk cara yang seterusnya sama seperti itu ya, sehingga semuanya itu bisa dijumlah, jumlah keseluruhan F Y nya min 15, jumlah keseluruhan F dalam kurung Y kuadrat 235, jumlah keseluruhan X kemudian Y, X, Y itu 214. Kemudian yang bagian X nya di sini sudah 32, 286, 214. Nah, jadi seperti itu ya, untuk membuat peta korelasi data, untuk mencari peta korelasi R product moment yang mana N nya itu 30 atau lebih dari 30 ya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahannya. Jika ada yang belum dipahami silahkan ditanyakan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.